atas pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan disambut dengan sukacita oleh warga Kepulauan Masalembu dengan ngecat rambut putih rame-rame dan jalan sepanjang pantai berikut senam Sicita. Itulah cara orang pulau bersyukur dan menerima kenyataan politik dari kerelaan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang telah merekomendasi Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Peserta jalan sepanjang pantai ini kita perkirakan sekitar 2.500-an lebih. Ini sebagai bentuk ketaatan kami kepada DPP partai, kepada Ketua Umum Indonesia, bahwa selama ini kami tidak boleh bicara tentang politik. Tapi tadi sudah diberikan oleh juga seluruh kader partai yang berdiri di legislatif, di struktur partai dan semuanya sudah harus bergerak turun ke bawah, dapilnya lapisan masyarakat untuk memenangkan Pak Ganjar sebagai presiden di tahun 2024. Kebetulan Pak Ganjar yang diputuskan ya kita harus gaspol lah untuk melaksanakan dan memenangkan pemilu 2024. Pak Ganjar ini memiliki segudang pengalaman. Kemampuan Pak Ganjar untuk mengurus negeri ini tidak kita lakukan, di mana beliau pernah menjadi DPR RI 2 periode, terus menjadi gubernur 2 periode, dan gaya kepemimpinan Pak Ganjar inilah yang sangat kami butuhkan. Situasi kondisi hari ini kami yang butuh dengan Pak Ganjar, bukan Pak Ganjar yang butuh dari kami, tapi kami yang butuh dengan sosok Pak Ganjar ini yang memiliki ide gagasan yang cemerlang. Di sisi lain, Pak Ganjar ini sangat responsif terhadap persoalan-persoalan, sehingga dia tidak menunda-nunda dalam mengisi. Ratusan warga Masalembu mengecat putih rambut sebagai bentuk dukungan untuk Ganjar. Ratusan warga Pulau Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menggelar aksi mengecat putih rambut untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan. Aksi mengecat putih rambut tersebut digelar di pinggir pantai Desa Masalima, Kecamatan Masalembu pada Sabtu. Tidak hanya mengecat rambut menjadi putih, warga simpatisan Ganjar ini juga menggelar aksi sosial bersih-bersih lingkungan pantai. Ya, sebagai bentuk dukungan untuk pencapresan Ganjar Pranowo. Walaupun kami terpencil ada di tengah laut, tetapi sosok beliau sangat dekat dengan masyarakat kepulauan. Pak Ganjar itu pro wong cilik. Programnya seperti penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan disukai oleh warga Pulau Masalembu, kata Darul Hashim, anggota DPRD Sumeneb fraksi PDI Perjuangan pada Sabtu. Sebagai bentuk dukungan bagi Ganjar, sejumlah perahu nelayan juga tampak dicat berwarna merah dengan replika tokoh Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut. Sebelum melakukan aksi cat rambut massal, warga Pulau Masalembu terlebih dahulu menggelar senam bersama di pinggir pantai. Selama ini program Pak Jokowi bisa sampai ke kami, masyarakat Pulau Masalembu. Ya, saya harapkan agar nantinya bila Pak Ganjar terpilih, dapat meneruskan program yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi. Imbuh Darussalam, Kepala Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. 279 hari menuju Pilpres 2024. Ikut Des Ganjar Gorontalo, 80 kades diklaim dukung Ganjar Pranowo. Sebanyak 80 kepala desa yang tergabung dalam Des Ganjar Gorontalo menyatakan dukung kepada Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Pernyataan itu tersikap saat deklarasi relawan Ganjar atau Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Des Ganjar Gorontalo melalui rilis yang diterima Tribun Gorontalo.com pada Rabu. Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang telah resmi dikukuhkan menjadi bagian dari sukarelawan desa untuk Ganjar atau Des Ganjar. Sedikitnya ada 80 kepala desa yang hadir dan berkomitmen menyatakan dukungannya untuk Ganjar sebagai Capres 2024. Ketua DPW Provinsi Gorontalo, Willy Hidayatullah mengungkapkan simpatinya terhadap sosok Ganjar sebagai sosok yang memperjuangkan terciptanya undang-undang desa yang dirasakan sebagian besar masyarakat desa ini.
Pak Ganjar ketika menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, termasuk orang yang memfasilitasi pertemuan yang memperjuangkan terciptanya Undang-Undang Desa, yang pada akhirnya bisa terwujud saat ini. Itu yang pada akhirnya mengapa kami bersimpati terhadap beliau, ujarnya. Berasal dari desa, lanjutnya. Ganjar sangat memahami kondisi pedesaan yang ada di Indonesia. Selama berpihak sebagai Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar memiliki banyak program yang berpihak terhadap desa. Program yang memperhatikan UMKM itu yang kemudian membuat kami tertarik atas capaian kinerjanya, lanjutnya. Kendati baru 2 kali bertemu, Wawiling merasa adanya kecocokan antara dirinya dan Ganjar, terutama pada kepribadiannya yang sangat dekat dengan rakyat. Menurutnya, pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemimpin yang tidak memiliki jarak dengan rakyat, sehingga bisa memahami bagaimana kondisi rakyat dan sosok kepemimpinan tersebut melekat dalam diri Ganjar. Melihat dari perjalanan beliau dan mengikuti perkembangan beliau sejak beberapa waktu lalu, beliau orangnya humble, sopan, peduli, dan tidak menciptakan jarak antara masyarakat dan Pak Ganjar itu sendiri. Sehingga saat bertemu dengan beliau, langsung kami merasa bahwa beliau bukan seorang gubernur ataupun tokoh nasional, karena beliau adalah bagian dari kami, tambahnya. Selama proses konsolidasi yang singkat, Wawiling mendapatkan tanggapan yang antusias dari segenap kepala desa yang hadir secara sukarela menjadi penggerak konsolidasi Ganjar Pranowo di level desa. Dalam waktu yang singkat, Bu Hajah Wargiati, Dewan Pengarah Des Ganjar, mengumumkan perihal pengukuhan Des Ganjar. Alhamdulillah responnya membludak karena hampir semua dari perangkat desa di sini sudah kenal dan menyukai sosok Ganjar Pranowo, lanjutnya. Perihal usulan ke depan, Wawiling menambahkan terkait dengan kapasitas SDM dan kejelasan status dari perangkat desa agar perlu diperhatikan. Kami berharap apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah menjadi miniatur apa yang harus dilakukan di Indonesia terhadap desa. Jadi, aspek yang kemudian berada di wilayah desa itu memang harus jadi perhatian, kata dia. Selanjutnya usulan mengenai kepastian dan kapasitas dari perangkat desa, karena sebagian perangkat desa itu bukan berstatus sebagai ASN ataupun P3K, tetapi banyak aturan yang melekat. Oleh sebab itu, perlunya kepastian terkait tenaga kerja di desa, tambahnya.